Shalom, selamat pagi. Semua yang sudah setia menantikan sarapan sorgawi, ada kasih karunia Tuhan Yesus yang menyertai setiap kita. Mari kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi yang luar biasa. Kami masih tetap ada di dalam kasih karunia-Mu. Inilah piring hati kami yang sudah siap untuk diisi penuh oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Minggu lalu di seluruh dunia umat muslim merayakan Hari Raya Idul Adha, yaitu di Indonesia disebut juga sebagai Hari Raya Korban, di mana umat muslim mempersembahkan begitu korban, yaitu hewan begitu untuk disembelih sebagai korban mereka kepada Allah begitu ya. Peristiwa ini sebenarnya juga tercatat di dalam Alkitab. Tercatat di dalam Alkitab, korban pertama yang dipersembahkan oleh manusia kepada Tuhan yaitu oleh siapa? Itu oleh Habil. Kita mau baca ya di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang keempat. Kejadian pasal 4 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Jadi bukan hanya baru saat ini umat muslim mengadakan hari raya korban, tetapi sesungguhnya di dalam Alkitab sudah tercatat manusia pertama yang memberikan korban persembahan hewan sebagai korban persembahannya kepada Tuhan, yaitu Habel begitu ya. Nah, hari ini Tuhan ingin mengajar kita lewat apa? Lewat satu hewan, yaitu tentang domba ya, tentang domba. Nah, ada apa sih dengan domba? Ya, mengapa Tuhan juga mengumpamakan umatnya adalah domba-dombanya begitu ya. Lalu kita mau membaca satu firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53 ya. Ya, Yesaya pasal yang ke-53. Kita mau baca mulai ayat yang ke-6. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya, yang kita pelajari pertama bahwa domba itu adalah diumpamakan seperti kita. Ya, domba yang sesat, karena domba gampang tersesat. Tuhan tahu kita sebagai manusia seringkali mudah tersesat. Sangat mudah tersesat. Nyasar begitu ya. Oleh sebab itulah, supaya kita tidak tersesat, kita perlu petunjuk. Kalau bicara tersesat itu bicara jalan. Nyasar. Ya, saya tidak mudah hafal jalan di tempat yang baru ya. Apalagi kalau misalnya ke mall tertentu, saya tuh tidak gampang mengingat toko ini ada di lantai ini, ada di blok ini, itu sangat sulit. Ya, buat saya itu sulit sekali untuk mengingat begitu. Ya, nah kita lanjutkan lagi. Ingat, hari ini Tuhan mau mengajar kita dari seekor hewan, yaitu domba. Domba itu mudah sekali tersesat. Ya, supaya tidak tersesat, perlu petunjuk, perlu penunjuk. Domba perlu gembala supaya tidak tersesat. Kita adalah domba-dombanya Tuhan,
kita ini perlu gembala, yaitu Yesus Tuhan. Sebab itu jangan pernah jauh-jauh dari Tuhan, karena pasti akan tersesat. Ingat baik-baik itu. Kita mau baca lagi ayat yang selanjutnya. Yesaya 53 ayat yang ke-7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Kalau di dalam ayat yang ke-6 bicarakan tentang diumpamakan domba itu seperti kita nih, manusia, ya, mudah tersesat. Tetapi di ayat yang ke-7 berbicara tentang anak domba, bukan lagi bicara tentang manusia. Dikatakan anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ya, dia dianiaya. Dia di sini bicara tentang satu pribadi. Waktu itu Nabi Yesaya bernubuat tentang seseorang yang akan dianiaya. Ya, dianiaya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seseorang yang membiarkan dirinya ditindas, yang tidak membuka mulutnya. Membuka mulut di sini bukan berbicara nganga gitu, buka mulut seperti mau makan, bukan. Artinya tidak mengeluh, tidak membantah, tidak memberontak, begitu. Tidak protes, ya, tidak melawan. Seperti apa? Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Tidak berontak begitu, padahal tahu mau disembelih, ya. Lalu juga seperti apa? Seperti induk domba yang keluh. Yang keluh tuh yang bisu di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Jadi domba-domba itu waktu lagi dicukur bulunya untuk dibuat menjadi kain wol begitu, nggak rame gitu, nggak seperti itu, ya, tidak mengembik begitu. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini, kalau kemarin bicara tentang keangkuhan, hari ini Tuhan mau mengajar kita dari seekor domba. Yang pertama-tama tadi kita sudah belajar bahwa domba mudah tersesat. Kita tidak mau menjadi pribadi, menjadi seorang yang tidak suka dituntun, tidak suka petunjuk. Karena apa? Kita akan sangat mudah tersesat. Siapa yang dapat menjadi petunjuk kita di dalam hidup kita di dalam dunia ini? Tidak ada yang lain, hanya Tuhan sendiri. Lewat firman-Nya yang tertulis di Alkitab, yang dikhotbahkan, yang juga disampaikan khususnya untuk siswa-siswi SKBB setiap pagi lewat sarapan sorgawi. Firman Tuhanlah yang membuat kita tidak akan tersesat di dalam hidup kita di dunia. Kemudian, apalagi yang bisa kita pelajari? Kita sudah membaca di dalam kitab Yesaya tadi. Yesaya pasal 53 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa dia dianiaya. Dia di sini bukan berbicara tentang diri kita, tetapi berbicara tentang apa? Tentang Kristus sendiri. Kristus, Yesus membiarkan dirinya ditindas, tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang bisu, yang tidak komplain, yang tidak mengeluh, tidak berteriak-teriak. Ya, ketika bulu dombanya digunting, supaya bulunya itu bisa dibuat menjadi kain wol untuk menghangatkan manusia. Berbicara tentang apa? Tentang Kristus sendiri. Kita mau lihat di dalam 1 Korintus. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-5. 1 Korintus pasal yang ke-5. Kita membaca ayat yang ke-7 kalau tidak salah, ya. 1 Korintus pasal yang ke-5. Oke, ayat yang ke-7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab memang kamu tidak beragi. Ya, ragi ini bicara tentang kebiasaan yang lama, hidup yang lama, dosa
hidup di dalam dosa, hidup yang dikuasai oleh dosa. Ya, dibuang katanya. Supaya apa? Supaya kita menjadi adonan yang baru, supaya hidup kita menjadi hidup yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Kita udah gak ada lagi ragi dosa nih. Ya, dosa masih ada gak? Ada di dalam dunia. Dunia itu gudangnya dosa. Kita hidup di dunia, tetapi dosa tidak lagi berkuasa di dalam hidup kita. Karena dosa yang di dalam diri kita. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, dosa kita, ragi yang lama itu sudah dihapuskan. Jadi gak ada lagi dosa kita. Dosa keturunan gak ada lagi. Jangan lagi berbuat dosa. Ya, kalau kita berbuat dosa lagi, ada lagi itu dosa. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa dosa itu sudah dihapus dari hidup kita. Kita gak lagi ada di dalam kuasa dosa. Jadi jangan mau lagi kalau disuruh berbuat dosa oleh si iblis. Kita lanjutkan baca. Sebab, mengapa kita udah gak lagi di dalam dosa? Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih. Ya, kalau orang di seluruh dunia minggu lalu rame-rame mempersembahkan korban, mengikuti Nabi Ibrahim katanya, ya, mempersembahkan korban. Kita sebagai umat Kristen tidak lakukan itu lagi. Kenapa? Karena sudah ada korban anak domba yang disembelih, yaitu siapa? Kristus. Anak domba Paskah berbicara tentang penebusan dari dosa. Sebab itu dosa tidak berkuasa lagi di atas hidup kita. Pagi hari ini ada dua hal yang penting yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita ini adalah domba yang mudah tersesat. Kita butuh Kristus. Kita butuh firman-Nya. Kalau ada orang yang malas baca Alkitab, ada anak yang tidak suka, ada orang yang tidak suka apabila diingatkan tentang firman Tuhan. Saya mau katakan, anak-anak yang seperti itu, orang-orang yang seperti itu, hidupnya tersesat, bahkan sudah tersesat di dalam dunia ini tanpa dia sadari. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang setia mendengarkan firman Tuhan, yang setia untuk mengingat firman Tuhan di dalam hidupnya, dia tidak akan tersesat. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi petunjuk jalan. Firman Tuhan yang mana? Firman Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena satu-satunya kitab suci yang berisi perkataan Tuhan, yaitu Alkitab, bukan perkataan manusia. Lalu hal yang kedua yang kita pelajari, bahwa sudah ada anak domba, yaitu Kristus, ya, yang telah disembelih untuk kita. Kita tidak ada lagi di bawah, di dalam kutuk dosa. Mari, jangan lakukan dosa lagi. Biarkan firman menjadi petunjuk di dalam hidup kita. Supaya kita tidak lagi hidup di dalam kuasa dosa. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, itulah sebabnya Tuhan ingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia-Nya. Karena kita selalu ada di dalam tuntunan firman-Nya. Ada Allah yang selalu berfirman sampai akhir hidup kita. Roh Kudus adalah firman yang hidup yang ditaruh di dalam diri kita sebagai apa? Immanuel yang menyertai kita sehingga kita tidak akan tersesat. Roh Kudus mengingatkan kita ada domba yang telah disembelih, yaitu Kristus sebagai pengampunan dosa kita yang membuat kita telah dibebaskan dari dosa. Sebab itu kita tidak lagi di bawah kutuk dosa, kuasa dosa. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Mari kita berdoa.
menyerahkan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Lewat domba, Tuhan mengingatkan kami untuk selalu hidup di dalam pimpinan-Mu. Untuk selalu mengingat bahwa Engkau adalah anak domba Allah yang telah disembelih bagi kami. Dan kami tidak lagi hidup di dalam kutuk dosa. Kami tidak lagi hidup di dalam sebagai budak dosa. Kami adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran-Mu pagi hari ini. Mampukan kami untuk terus hidup di dalam pimpinan Roh-Mu, untuk terus hidup di dalam kemerdekaan dari kutuk dosa lewat anak domba yang telah disembelih bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, setiap yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini tetap hidup di dalam kasih karunia-Nya, hidup di dalam pimpinan firman-Nya, hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh pengorbanan anak domba Allah. Sampai bertemu besok pagi di hari Senin. Tuhan Yesus memberkati.